Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta bimbingan belajar bersama yang dirahmati sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu melalui Zoom ini. Dan kita akan membahas pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini sangat berhubungan dengan pelajaran yang ketiga. Permasalahan apa itu? Mari kita perhatikan. Kemarin di pelajaran ketiga telah kita jelaskan hukum asalnya sebuah kata huruf terakhirnya di dhamma tanwin. Di dhamma tanwin. Jadi hukum asalnya sebuah kata dalam bahasa Arab gitu ya. Huruf terakhirnya di dhamma tanwin. Kemudian apabila didahului alif lam dalam kurung al, maka harokat huruf terakhirnya di dhamma saja. Jadi apabila didahului alif lam atau al, maka harokat huruf terakhirnya di dhamma saja, alias tidak ditanwin. Ya, kemudian perhatikan contoh di sini. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Perhatikan al-baitu ini asalnya adalah apa? Siapa tahu? Baitun. Nah, asalnya adalah baitun. Baitun di dhamma tanwin. Masukkan alif lam menjadi al-baitu. Kalau masjidun asalnya masjid. Al-masjidu asalnya adalah masjidun. Masjidun. Nah, masjidun. Kemudian kemasukan alif lam menjadi al-masjidu. Kalau al-maktabu asalnya adalah Maktabun. maktabun. Kemasukan alif lam jadi al-maktabu. As-sariru asalnya adalah sarirun. Sarirun. Ya, kemasukan alif lam menjadi as-sariru. Nah, ini pelajaran kemarin. Sekarang lihat baik-baik. Sekarang kemasukan fi. Katanya. Kemasukan fi menjadi fil baiti. Fil masjidi. Kemasukan ala menjadi alal baiti. Alas sariri.
Jadi mohon perhatikan hukum asalnya sebuah kata dalam bahasa Arab itu harokat huruf terakhirnya apa? Di doma tanwin. Di doma tanwin ya. Kemudian apabila didahului alif lam al maka harokat huruf terakhirnya di doma saja. Kemudian di sini apabila didahului apa di sini? Fi. Didahului fi dan ala, maka huruf Huruf terakhirnya terakhirnya Kasroh. di kasroh. Ingat baik-baik. Ketika didahului fi dan ala, maka huruf terakhirnya di kasroh. Fil baiti, alal maktabi, fil masjidi, ala sariri. Sampai di sini paham? Ini dulu paham, penting. Insyaallah Ustazah. Ustaz. Udah paham, saya lanjutkan. Insyaallah paham Ustaz. Ya. Sekarang berhubungan dengan fi ala. Fi dan ala disebut huruf jar. Fi dan ala disebut huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menjadikan kata yang dimasukinya, huruf yang menjadikan kata yang dimasukinya di kasroh huruf terakhirnya. Ini mudahnya begini ya. Jadi huruf jar itu huruf yang menjadikan kata yang dimasukinya di kasroh huruf terakhirnya. Makanya al-maktabu menjadi fil maktabi. Apa? Al-baitu menjadi fil baiti. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru ala sariri. Kemudian fi ini artinya adalah di atau di dalam. Di kasroh. Bisa di atau di dalam. Kalau ala artinya di atas. Jadi fi di atau di dalam, ala di atas. Fil baiti di dalam rumah. Alal maktabi di atas meja. Fil masjidi di dalam masjid. Ala sariri di atas ranjang. Gimana? Bisa difahami sampai di sini? Insyaallah. Nah, kalau sudah bisa difahami, alhamdulillah. Ada yang mau menulis atau bisa langsung diteruskan atau ditulis dulu kesimpulan-kesimpulan ini? Bagaimana? Sudah Ustaz. Sudah ditulis. Sudah ditulis? Sudah. Lanjut saja. Lanjut. Nah, Oke. tapi sebelum lanjut, saya akan hapus. Dan saya ingin
ada yang mengulang kesimpulan-kesimpulan ini, tapi saya hapus dulu tampilan saya. Kira-kira ada nggak dari kita bisa mengulang? Kalau bisa ya semua, kalau nggak bisa ya sebisanya gitu. Bentar ya. Nah, Hukum asal sebuah kata dalam saya bahasa Inggris, stop dulu. huruf terakhirnya dhammah tanwin. Ya, siapa bisa mengulang? Saya Ustazah. Ya, silakan. Ustaz, Silakan. hukum asal dalam bahasa Arab, hukum asalnya huruf terakhirnya di dhamma tanwin. Apabila diawali dengan alif lam, maka huruf terakhir di dhamma saja. Apabila diawali fi dan ala, maka huruf terakhirnya di kasro. Benar nggak Ustadz? Terus, masih ada yang belum disebutin? Oh, huruf jer. Huruf jer. Fi Huruf jer dan ada ala. fi dan ala. Tadi udah Ustadz. Apabila diawali fi dan ala, maka huruf terakhirnya di kasro. Bukan, fi dan ala disebut Huruf Oh, fi jer. dan ala disebut huruf jer. Nah, Yang huruf jer adalah huruf jer adalah huruf yang menjadikan huruf terakhirnya menjadi kasro. nah, barakallahu fiik. Coba sekali lagi siapa bisa lengkap? Ada yang siap? Ana, Ya, silakan. sebuah kata dalam bahasa Arab itu adalah dhamma tanwin. Kulit alif lam atau di masjid ada maka Arab apabila masuki huruf fi ala akhirnya di kasro. Jer adalah huruf fi dan ala termasuk huruf jer. Huruf jer adalah huruf yang menjadikan kata yang dimasukinya akhir. Nggak jelas nih. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat bawahnya. Kita lihat bawahnya. Siap. Baca dulu, mau nanti kita buat kesimpulan. Perhatikan. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun huwa fil hammam. Wa aina Aminatu hiya fil madbah. Aina al-kitabu huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'atu hiya 'ala as-sarir. Perhatikan baik-baik. Pertama, tentang aina. Ya, semua ada aina. Aina. Aina Muhammadun. Aina Yasirun. Aina Aminatu. Aina Sa'atu. Aina al-kitabu. Aina itu apa? Aina adalah maka siapa? Aina adalah kata tanya. Adalah kata tanya untuk menanyakan tempat.
kata tanya untuk menanyakan tempat. Kata tanya untuk menanyakan tempat. Itu aina. Artinya di mana? Artinya di mana? Kemudian harokat setiap huruf yang ada padanya tidak bisa berubah-ubah. Setiap harokat yang ada padanya tidak bisa berubah-ubah. Jadi perhatikan aina kata tanya untuk menanyakan tempat, artinya di mana, harokat setiap kata yang ada padanya tidak bisa berubah-ubah. Alias huruf pertama selalu di fathah, A. Kemudian huruf kedua ya selalu disukun. Kemudian nunnya selalu di fathah, aina. Ini terus seperti ini. Dia nggak bisa berubah. Dia tidak bisa berubah ya. Jadi aina adalah kata tanya menanyakan tempat. Dia isim istifham. Kata tanya guna menanyakan tempat. Artinya di mana. Kemudian perhatikan. Muhammadun. Yasirun. Apa ini? Dia adalah nama laki-laki. Nama laki-laki. Ya, nama laki-laki. Kemudian harokat huruf terakhirnya di doma tanwin. Harokat huruf terakhirnya di doma tanwin. Muhammadun. Yasirun di doma tanwin. Muhammadun Yasirun di doma tanwin. Kemudian dia termasuk isim mudzakkar. Dia termasuk isim mudzakkar. Terus apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah Sama jenis laki-laki. kata yang berjenis laki-laki. Kata yang berjenis laki-laki. Isim mudzakkar. Ingat tadi, Muhammadun termasuk isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim atau kata yang berjenis laki-laki. Buka kurung A dan E. Lanjut. Kemudian perhatikan Aminatu. D dan Aminatu adalah nama perempuan. nah itu. Nama perempuan. Nama wanita gitu aja pendek. Huruf terakhirnya
tidak boleh ditanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Aminah adalah nama wanita. Huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Dan dia termasuk jenis mu'anas. Jenis mu'anas. Apa itu jenis mu'anas? Kata yang berjenis perempuan. Kata yang berjenis perempuan. Itu mu'anas. Jadi kalau Muhammadun Yasir masuk jenis laki-laki, kan nama laki-laki. Aminatu termasuk jenis mu'anas karena kata yang berjenis mu'anas, perempuan gitu ya. Kemudian ada lagi bawahnya ada Alkitabu dan As-Sa'atu. Tak percaya kau. Alkitabu ini termasuk Alkitabu jenis laki-laki. Jenisnya laki-laki. Jenisnya laki-laki. Adapun as-sa'atu jenis masuk jenis mu'anas. Jenis perempuan. Apa bedanya? Lihat. Bedanya adalah as-sa'atu diakhiri tak marbutoh. Kalau diakhiri tak marbutoh masuk jenis perempuan. Kalau tidak ada jenisnya laki-laki. Kalau Muhammad Yasir nama laki-laki jenis laki-laki. Aminah nama perempuan jenis perempuan. Di laki-laki dalam bahasa Arabnya adalah mudzakkar. Kemudian perempuan adalah mu'annas. Adakah pertanyaan untuk di sini dulu? Tidak, Pak Ustadz. Tidak, kita lanjut. Lanjut baca jawabannya. Aina Muhammadun huwa. Aina Yasirun huwa. Aina Aminatu hiya. Aina Alkitabu hiya. Aina Sa'atu hiya. Huwa hiya ini apa? Domir, Huwa Pak hiya Ustadz. ini disebut dengan domir. Domir. Apa itu domir? Domir adalah Kata ganti. kata ganti. Jadi huwa, hiya, huwa ya ini kata ganti. Kalau huwa ini lihat huwa kata ganti untuk muzakkar. Kata ganti terus untuk mudzakkar laki-laki, terus untuk jumlah satu untuk orang ketiga. Ini huwa. Artinya adalah dia. Mohon perhatikan. Huwa ini kata ganti. Untuk mudzakkar atau laki-laki. Untuk jumlah satu. Untuk orang ketiga artinya dia. Kemudian harokat. Hurufnya tetap. Harokat. Hurufnya
tetap. Alias dia bisa mengalami perubahan. Kemudian huwa, hiya. Kalau hiya apa? Mirip ya dengan huwa. Jadi hiya adalah kata ganti. Hanya saja dia untuk perempuan atau mu'anas. Untuk mu'anas atau perempuan. Untuk mu'anas perempuan, kemudian Kak E Juna, Kak E bukan Kak E. apalagi untuk jumlah satu, untuk jumlah satu, terus untuk orang ketiga, terus artinya dia, terus harokatnya tetap. Harokatnya nggak pernah bisa berubah. Gitu ya. Fi, ini kan tadi huruf jar, ada juga huruf jar. Maka fil ghurfati. Ghurfati di kasrah huruf terakhirnya, karena dia huruf jar. Ya. Kemudian, huwa fil hamami kasrah. Hiya fil matbahi kasrah. Huwa ala maktabi kasrah. Huwa ala sariri kasrah. Ini dia huruf jar, fi dan ala. Di aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbahi, dia di dapur. Aina al-kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Aina sa'atu, di mana jam? Dia ala sariri, dia di atas tempat tidur. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada kita paham semua. Tapi coba saya hapus. Adakah yang bisa mengulang, memberi penjelasan? Adakah yang bisa? Gimana Pak Ustadz? Mengulang penjelasannya. Gimana penjelasannya tadi? Tidak ada yang berani? Dari Aina ya Ustadz? Ya iya. Panjang banget. Ya sebisanya, sedapatnya. Nanti yang lain menyempurnakan. Saya mau coba Ustadz dari Aina. Iya, silakan. Aina adalah kata tanya untuk menanyakan tempat, yang artinya di mana. Harokat setiap huruf yang ada padanya tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah-ubah dalam atau isim istifham ya Ustadz ya. Yeah. Ini nama laki-laki. Harokat huruf terakhirnya di doma tanwin. Dia termasuk isim mujakar. Isim mujakar adalah kata yang berjenis laki-laki. Untuk Aminah adalah nama perempuan. Huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Artinya dia termasuk jenis mu'annas, yaitu kata yang berjenis perempuan. Sampai di situ Ustaz ingatnya.
Nah, barakallahu fiik. Yang lain ada yang mau meneruskan? Saya Ustadz, Ya, coba ya, silakan. Afan kalau salah ya Ustadz. Ya, mudah-mudahan benar, Huwa, nggak salah. huwa adalah isim domir. Fil ghurfati adalah itu termasuk isim jar majrur. Di itu dikasur karena termasuk jar. Yaitu huruf jarnya adalah fi. Huwa fil hamami juga sama seperti itu. Huwanya adalah domir laki-laki yang berarti dia laki-laki. Fi adalah huruf jar. Al-hammami mi kasroh karena dia kemasukan huruf jar. Hiya alal sariri. Hiya adalah domir perempuan. Alal sariri ala ada huruf jar. Dan akhirnya kasroh karena kemasukan huruf jar. Syukran Ustadz. Nah, Sampai Afwan. situ. Ya. Atau ada yang mau menambah? Atau sudah paham? Sudah paham ya? Coba sekarang siapa yang mau membaca? Baca saja. Anak Tidak ada yang- Ustaz, Nah, coba silakan. Baca saja. aina Muhammadun wa fil ghurfati wa aina Yasirun wa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbahi aina kitabu huwa alal maktabi aina sa'atu huwa alas sariri Hiya. dia alas sariri afwan tidak kelihatan dari sini Ustaz. Nah. Ada lagi yang mau mengulang? Baca saja. Ya, Ustaz. Nah. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbahi aina al-kitabu huwa alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya alas sariri. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau baca dan menerjemahkan? Insyaallah Ustaz. Ya, silakan. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Wa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil maqbahi, dia di dalam dapur. Aina kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Wa aina sa'atu, dia ala sariri, dan di mana jam? Dia ada di atas ranjang tempat tidur. Nah, barakallahu fiik. Adakah yang bersedia menjelaskan? Kenapa ini yang atas pakai huwa? Kenapa pakai hiya? Gini aja. Tentang ini saja. Kenapa pakai huwa? Kenapa pakai huwa? Kenapa hiya? Kenapa huwa? Kenapa hiya? Ada yang bisa? Ana Ana Ustazah. Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ana ya Ustaz. Ya. Kalau huwa ini digunakan untuk jenis isim yang muzakkar. Sedangkan kalau hiya ini digunakan untuk isim muannas. Gitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain mau menjelaskan? Fadina bima atahum rabbuhum wa rabbuhum. Saya Ustaz. Iya, coba ya, silakan. Lanjutin. Yang pertama menggunakan kata huwa karena untuk sebagai kata ganti dari Muhammadun yang Nah, ditanyakan. betul sekali. Ganti dari Muhammad. Maka pakai
Huwa. Nah, terus? Yang berikutnya menggunakan kata hiya untuk kata ganti Aminatu yang ditanyakan pada pertanyaan sebelumnya. Oh, berarti baris Aina. kedua ini, baris kedua dulu. Sama. Huwa. Oh ya, Kenapa Ustaz. pakai huwa? Yang kedua, huwa di situ sebagai kata ganti dari yasirun. Iya, betul sekali. Terus? Selanjutnya, hiya sebagai kata ganti dari aminatu. Iya, betul sekali. Huwa sebagai kata ganti dari alkitabu. Iya. Terus? Terus hiya sebagai kata ganti dari saya apa ini? Afwan Ustaz, layar saya nggak kelihatan. As-sa'atu. As-sa'atu, iya. Coba tambahkan. Kenapa kalau Muhammad pakai huwa, kenapa kalau Aminah pakai hiya? Coba kasih penjelasan lagi. Bukan sekedar katakan, tapi kenapa pakai huwa? Karena ini. Kenapa pakai hiya? Karena ini. Muhammad adalah isim muzakkar, sedangkan huwa itu adalah kata ganti untuk yang jenisnya laki-laki atau muzakkar. Nah, betul sekali. Terus. Sedangkan untuk sama Ustaz yang berikutnya Yasirun seperti itu juga. Iya. Aminatu menggunakan hiya karena yang untuk menggantikan Aminatu yang di mana Aminatu itu adalah isim muannas. Nah. Yang berikutnya Alkitabu juga seperti itu. Huwa digunakan untuk menggantikan Alkitabu, di mana Alkitabu itu adalah isim muzakkar. Iya, betul sekali. Terus? Terus yang berikutnya, hiya digunakan sebagai kata ganti as-sa'atu, karena as-sa'atu di sini adalah isim muannas yang tandanya adalah tak marbutoh di situ, Ustaz. Nah, barakallahu fiik, mumtazatun. Adakah pertanyaan? Sudah ya, jelas sekali ya. Sebentar kita lihat catatan di sini. Pelajaran keempat. Ya, ada tambahan di teorinya. Mengenal pembagian kata dalam bahasa Arab. Kita baca singkat ya. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yaitu pertama isim atau al-ismu. Ialah kata benda, baik benda mati, hewan, tumbuhan, manusia, kata sifat, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat. Contoh kitabun, ini kan benda. Kitun, hewan. Syajaratun, pohon. Muhammadun, manusia. Kabirun, kata sifat. Maka masuk isim. Isim punya ciri. Ciri-ciri isim. Huruf terakhir bisa ditanwin. Qalamun, babun, masjidun. Kedua didahului alif lam. Al-baitu, al-qalamu, ad-dajajatu. Ketiga didahului huruf jar. Bil masjidi, ala sariri, minasuki. Keempat didahului huruf ya. Ya namanya huruf nida. Ya Muhammadu, ya Rajulu, ya Bintu. Dan bersama dengan isim yang lain, Kitabu Muhammadin, buku Muhammad, Babul Baiti, pintu rumah, Ibnul Mudarisi, anak guru. Dan fi'il adalah kata kerja. Contoh zaba pergi, roja pulang, kharaja keluar. Ketika al-harf. Harf adalah kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna. Kecuali jika bersama dengan kata lain. Dia huruf. Kemudian mengenal huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim sahnya di kasroh. Huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim sahnya di kasroh. Contoh, di antara huruf jar ada ala, ila, min, fi gitu ya. Ala di atas, ila, ke, min, dari, fi di dalam. Contoh, fil masjidi, ala
maktabi ila suki minal masjidi. Ketika mengenal aina, aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah di mana. Dalam istilah nahwu disebut ismul istifham lil makan. Kemudian mengenal dhamir. Dhamir adalah kata ganti, baik untuk orang pertama, kedua atau ketiga. Baik untuk manusia atau bukan manusia. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini ada huwa, hum, iya, huna, ana, anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu bisa dilihat saya. Sudah mengenal jenis isim. Isim berdasarkan jenisnya dibagi jadi dua. Ada isim mudzakkar, ini yang berjenis laki-laki. Kemudian ada yang berjenis muannas perempuan. Kemudian untuk membedakan isim mudzakkar dan muannas maka cukup mengetahui ciri-ciri isim muannas. Sehingga apabila tidak ada ciri-ciri muannas maka tergolong isim mudzakkar. Ciri-ciri isim muannas nama perempuan masuk muannas. Sifatus wanita hamilun, murdiun, nifasun. Diakhiri tak marbutoh, madrasatun, darajatun, talibatun. Kemudian anggota badan double ya. Ainun, mata, rojulun, kaki, yadun, tangan gitu ya. Ketentuan nama wanita. Nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf. Huruf terakhir tidak boleh ditanwin. Khadijatu, Maryamu, Aminatu. Nah, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, kesalahan dari kami mohon maaf juga. Nah, kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.